Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kebanggaan kita, Ulwar TV. Bersama saya, Eri Yaakob Asprasetyo. Pada kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1, Merdeka Belajar. Adapun pada topik ini kita akan mempelajari 1 tentang sistem Among, yang kedua asas trikon, dan yang ketiga yaitu teori konvergensi. Baik, yuk mari kita pelajari bersama apa itu Merdeka Belajar. Seluk-beluk Merdeka Belajar yang pertama yaitu gagasan dan prinsip pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk dapat mewujudkan merdeka mengajar, maka seorang guru haruslah yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dan yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, menumbuhkan budi pekerti. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai guru, alangkah lebih baik kita merefleksikan diri sendiri. Sejenak kita merefleksi, apa alasan kita menjadi pendidik? Apakah sebagai tuntutan kerja atau merupakan sebuah panggilan jiwa? Sebagai pendidik, kita harus terus belajar dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mendidik harus sesuai zaman, mengenali karakter dan kebutuhan murid atau peserta didik. Mendidik dapat diartikan dengan menyiapkan budaya masa depan dan mengantarkan murid meraih cita-citanya. Kemudian, kita dapat mengingat dan meneladani kembali guru terdahulu yang pernah mendidik kita, waktu SD sampai dengan kita beranjak dewasa. Guru harus bisa mendidik dan mengajar. Mengajar adalah bagian dari mendidik. Mendidik tidak hanya memberikan pengetahuan, akan tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir dan mengasah batin atau mencerdaskan batin. Mendidik merupakan proses untuk menuntun kodrat peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik itu harus dilakukan dengan sistem Among. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Artinya, di depan kita harus mampu memberikan contoh. Ing madya mangun karso, di tengah kita harus membangun kemauan. Dan tutwuri handayani, di belakang kita harus memberikan dorongan. Sistem Among ini dikemukakan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan itu bersifat bergerak dinamis. Sehingga cara dalam mendidik harus sesuai dengan perkembangan zaman. Anak lahir dengan kodrat masing-masing. Merancang pembelajaran dengan asas trikon. Apa saja asas trikon itu? Yang pertama yaitu kontinu. Pengembangan pendidikan harus dilakukan terus-menerus dan dilakukan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua yaitu konvergen. Pengembangan pendidikan bisa mengambil dari berbagai sumber, termasuk dari luar negeri, yaitu yang sifatnya positif. Yang ketiga yaitu konsentris, yaitu pengembangan pendidikan tetap menyesuaikan dengan kepribadian bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti merupakan perpaduan cipta atau kognitif, rasa, afektif, dan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti dibentuk oleh keluarga, lingkungan atau masyarakat, dan juga sekolah. Teori konvergensi. Kodrat anak itu seperti kertas yang dipenuhi oleh coretan atau tulisan yang masih samar,
maka tugas pendidik adalah menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Menumbuhkan budi pekerti dapat dilakukan dengan cara itu tugas guru tidak hanya mengajar, melainkan juga harus mendidik. Perspektif guru tidaklah selalu sama dengan peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup mengisi zamannya. Demikian, dan kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.